Halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Tapi kali ini kita bareng sama Gary Krista. Yeay. Thank you Ger, udah mau datang ke sini. Udah diundang. Sama-sama. Buat teman-teman kita hari ini kita pakai masker ya. Jadi kan memang harus protokolnya seperti itu. Jadi hari ini kita pakai masker biar sama-sama aman lah. Jadi ceritanya Gary ini salah satu teman lama, teman kuliah ya Gary ya? Teman kuliah. Iya teman kuliah, kita dulu sama-sama kuliah di salah satu universitas lah di Surabaya ini. Satu angkatan ceritanya. Lama nggak ketemu, terus sekalinya ketemu, wah tiba-tiba dia udah jadi seorang analog fotografi master gitu sih. Jadi hari ini juga aku, boleh Ger, diceritain Ger, kira-kira apa ya, daily life-nya ngapain Ger? Ya motret sih pasti ya. Motret, ya. Masa cuci baju? Iya. Sama lah kurang lebih ya. Sama ya, kita tukang foto keliling. Iya, tukang foto keliling. Siap. Pandemi gimana Ger? Ya, tetap harus berjuang ya. Harus berjuang ya. Kayaknya itu jawaban semua fotografer sedunia ya. Semoga cepat berakhir. Amin, amin. Semoga cepat selesai, sehat-sehat semua. Jadi ya ini salah satu bentuk perjuangan kita sih teman-teman. Jadi hari ini kita sama-sama mau berbagi ilmu lah, sama-sama mau sharing ilmu. Jadi kita tuh di sini pingin, aku iseng sih ngontak Gary, Ger, yuk motret yuk Ger. Tapi apa ya yang aneh ya, kalau Fuji Pro sama Portra kan kayaknya udah biasa. Ya itu yang umumnya kan gitulah ya. Iya. Gak tau, Ger, menurut kamu apa nih yang unik yang bisa kita iseng-iseng cobain hari ini apa Ger? Ya, kemarin sempat ngobrol sama Max kan, mau iseng-iseng coba film expired ya. Atau beberapa film yang kita jarang pakai atau bahkan belum pernah coba. Film expired tuh gimana sih Ger? Boleh diceritain dikit Ger? Seharusnya ya selama penyimpanannya masih aman, seharusnya masih aman ya untuk digunakan. Hasilnya mungkin masih oke meskipun kita agak random ya, dapatnya bakal kayak gimana. Bener-bener kayak kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan ya dari hasilnya gitu ya. Iya. Aku justru nggak pernah sih Ger motret film expired. Aku juga jarang sih, jadi kita sama-sama coba. Oke, hasilnya gimana nggak tahu. Jadi teman-teman bisa-bisa ini hanya opening YouTube aja, tapi terus habis itu nggak ada hasilnya. Bisa jadi seperti itu. Anyway, Ger, aku pernah sekali sih motret. Filmnya nggak expired waktu itu, tapi waktu di scan, labnya kontak ke aku bilang kalau film ini jamuran. Mungkin dari penyimpanan sih kalau kayak gitu. Aku juga pernah kayak gitu. Terus. Waktu itu filmnya, waktu itu expired sih kalau nggak salah. Tapi mungkin karena penyimpanannya nggak benar jadi jamuran. Jadi ada kayak flag gitu kan. Aku juga pernah sekali. Betul. Oh, oke. Tapi ya memang kayak resikonya itu. Iya. Nah, cara menyimpan film yang baik dan benar seperti apa kira-kira, Bro? Setahuku sih seharusnya di kulkas ya, karena supaya buat jaga suhu biar nggak terlalu berubah-ubah terus kan. Oke. Terus diusahakan tetap kering, karena kalau lembab otomatis kan pasti gampang jamuran, gampang muncul jamurnya gitu ya. Sih. Kalau untuk jangka waktu lama malah setahuku sih orang taruh di freezer juga malah. Freezer? Kalau untuk jangka waktu lama. Oke. Iya. Aku sendiri sih memang nyimpen di kulkas, tapi nggak sampai masuk freezer sih, Bro. Kulkas juga di kulkas sih. Iya. Kulkas kita penuh dengan film bukan dengan makanan. Cemilan. Iya. Anyway, kamu bakal pakai kamera apa nih Ger hari ini Ger? Kamera yang ini yang selalu dipakai sih. Favorit nih ya? Kamera kerja. Mantap. Boleh ceritain Ger, itu merek apa Ger? Ini Pentax 645 yang N2. N2. Iya, jadi seri Pentax 645 medium format. Tapi ini yang N2. N2 ini bedanya sama yang biasa. Ada focus confirmation yang paling membantu sih. Jadi meskipun lensa manual, kalau udah fokus dia bisa ada bunyinya. Ada titit gitu. Iya, ada kayak gitunya. Oke. Bisa double exposure. Gitulah. Oh wow, oke. Kenapa kok Pentax, Ger? Pentax. Kenapa enggak Mamiya? Kenapa enggak
Pentax. Why Pentax? Kalau Pentax ini setauku bodinya yang paling tahan banting. Selain harganya masih oke, nggak terlalu nggak semahal kayak Contax. Terus kayak lensa-lensanya pun oke bagus-bagus. Oh, oke. Tapi ini bukan lensanya Pentax sih. Yang ini. Lah ini kamu pakai lensa apa ini? Ini lensanya Contax yang planar 80 f2, tapi ini udah dimodif untuk masuk ke body Pentax 45. Gitu. Oh gitu. Jadi bodinya Pentax, lensanya Contax. Iya. Oh, kanibal ya Pak ya? Kanibal. Oh iya. siap. Oprean. Oke. Lo gitu berarti terus lensanya udah nggak bisa dibalikin ke body Contax lagi? Sudah nggak bisa ini. Jadi mountingnya udah diganti Pentax. Any kind of Pentax berarti? Oh 67 nggak bisa? 645. Yang pokoknya yang 645. 645. Oh oke. Lo berarti kalau misalkan aku kan pakai Mamiya biasanya. Kalau aku pingin kontaksnya dimodif ke Mamiya juga bisa? Seharusnya kalau ada jasa yang ngemodifin bisa. Nah, tapi tergantung juga sih ukuran mountingnya. Jadi aku mungkin aku juga nggak terlalu paham bisa atau enggak. Oke, soalnya kan biasanya sih menyesuaikan juga ukuran mounting. I see, iya. Karena kalau mountingnya terlalu gede atau terlalu kecil, terlalu bisa susah terlalu vignette atau terlalu apa gitu. Oke. Soalnya setauku, aku sempat tanya sama salah satu orang yang memodif-modif kayak gitu sih. Yang mereka nggak bisa modif adalah kalau lensanya Hasselblad mau dimasukin ke body yang lain, karena Hasselblad lensanya kan shutternya kan di lensanya. Oh iya. Gitu, itu nggak memungkinkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak Oke, Ger, selain pakai Pentax, kamu pakai apa lagi biasanya? Kalau medium formatnya Pentax, 35-nya pakai ini. Leica M6. Iya. Barang Sultan nih ya. Enggak lah. Sultan jajarin sama Canon. Aduh sedih, Canonnya FT pula. Aduh, malu lah, pulang aja. Enggak lah. Loh, berarti Ger, kamu motret job wedding, maternity, beauty shot kayak gitu, semuanya kamu shot di analog? Semuanya pasti di foto pakai analog juga, tapi untuk sampai sekarang sih masih tetap di backup sama digital. Oh tetap ada kebanyakan digitalnya. Kebanyakan. Ada sih yang pernah beberapa job yang full film gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau memang teman-teman pengen belajar sesuatu yang lebih dalam tentang analog fotografi, teman-teman bisa kontak ke Instagramnya Gary Krista, boleh tanya-tanya, boleh DM. Orangnya baik kok, ramah. Saya juga masih belajar. Gini loh, semakin berisi semakin menunduk gitu. Nanti terus kita bakal motret ini juga nggak, Ger? Pakai 35 mili nggak, Ger? Enaknya. Pakai dong. Mau pakai juga ya? Oke. Mau pakai film apa? Ada bawa anu sih, bawa juga Lomo purple, tapi nggak tahu itu black and white atau color tapi kayak color reverse gitu. Cuman nggak tahu, nanti coba lihat aja. Oke. Atau kalau enggak bawa Proha sama Portra 160. Portra yang berapa? 160 pernah coba. 160. Aku belum pernah sih, cuman kayaknya kok Portra 160 lebih ini ya, lebih kuning ya kayaknya. Atau enggak? Aku juga jarang pakai sih, tapi mungkin kayak iya, tone-nya geser lebih nggak senatural 400 kayaknya. Iya, kayaknya 400 yang lebih natural kan, that's why banyak orang lebih suka di 400. Cuman 160 tuh kayaknya lebih kuning, lebih kontras kayak gitu. Bener ya? Ya kita coba lah ya nanti ya. Jadi teman-teman diikuti aja. Kita hari ini bakalan motret seorang model. Dia juga pemain sinetron loh. Dia terkenal, namanya Farah Diba Ferreira. Boleh teman-teman cek di Instagramnya, boleh di follow, orangnya cantik. Lalu kita juga disupport sama hairdo kita hari ini oleh Matt Hairdo. Jadi teman-teman nanti juga boleh cek. Silakan follow. Juga ada salah satu videografer kita hari ini di sini. Jadi kita langsung loading film aja ya. Yuk. Pas udah jam 4 kurang nih. Jadi langsung ke lokasi kita. Kita hari ini mau motret outdoor ya kira-kira ini, Bang. Yuk. Kita ada rencana mau di push, pull, underover? Ada bawa film black and white sih, tapi cuma nggak tahu, nanti lihat aja. Oke, kita lihat lah ya.
Pokoknya kita hari ini buang-buang uang lah. Iya. Oke teman-teman, diikuti aja pemotretan kita hari ini. Bakalan seru banget. Hari ini kita bawa masternya sendiri langsung ngajarin di tempat.